Kita sering menyebut pulau ini dengan satu kata, yaitu keras. Iya, tanahnya memang kapur, hujannya singkat, lautnya pun tak selalu ramah. Tapi jarang ada yang bertanya, bagaimana manusia bisa tumbuh di tempat sekeras ini? Ia memang tampak tandus, tapi jangan salah, pulau ini ternyata menyimpan laut yang kaya. Kalian tahu, pulau ini adalah salah satu pulau penghasil garam terbesar di Indonesia. Tapi tidak hanya itu, budayanya juga sangat kaya, tradisi, kuliner khasnya, bahkan sejarahnya, yang hingga saat ini masih terus dikenang. Di sini, kerja bukan pilihan, tapi keharusan. Harga diri bukan slogan, melainkan napas hidup. Inilah Madura, bukan pulau yang meminta dikasihani, ia pulau yang meminta dipahami. Selamat datang di Madura, pulau keras, pulau kaya, pulaunya para jiwa pemberani. Sejak awal, Madura bukanlah pulau yang ramah. Ia lahir dari batuan kapur, membentang di utara Jawa, menghadap langsung ke Laut Jawa dan Selat Madura. Secara geografis, Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dengan luas lebih dari 5.000 km persegi, terbagi dalam 4 wilayah utama, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yang dihuni lebih dari 4 juta jiwa pada akhir tahun 2023. Namun angka dan peta tidak pernah cukup untuk menjelaskan wataknya. Sebagian besar daratan Madura tersusun atas batu gamping dan tanah berpori. Hal ini membuat air hujan cepat menghilang. Sungai besar nyaris tak ada. Di sini, musim kering datang lebih panjang daripada musim penghujan, yang hanya singgah sebentar. Inilah sebabnya Madura kerap disebut tanah tandus. Tapi justru dari keterbatasan inilah, karakter pulau ini terbentuk kuat. Ladang-ladang tegalan membentang luas, mengandalkan jagung, ketela, dan tembakau sebagai tanaman yang mampu bertahan di tanah keras dan panas. Di sisi lain, garis pantai Madura ini sangat panjang, membentuk ratusan teluk kecil, pesisir dangkal, dan perairan produktif. Lautnya menjadi penyeimbang daratan. Saat tanah membatasi, laut membuka kemungkinan terbesarnya. Disinilah nelayan Madura tumbuh hingga terbiasa membaca angin, arus, dan musim. Secara ekologis, Madura berada di zona transisi antara daratan Jawa dan gugusan Kepulauan Timur. Hal inilah yang menjadikannya unik, kering tapi hidup, keras tapi tidak mati. Alam Madura tidak pernah memanjakan, ia justru mendidik. Ia menuntut ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk bertahan. Dari alam yang seperti inilah, Madura membesarkan manusia-manusia yang kuat dan tangguh. Untuk memahami Madura, kita harus terlebih dahulu memahami alamnya. Karena di pulau ini, alam bukan sekedar latar belakang, tapi ia adalah guru pertama. Jika daratan Madura mengajarkan ketahanan, maka lautnya lah yang selalu memberi harapan. Madura dikelilingi perairan luas, Laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, serta gugusan pulau-pulau kecil yang menyebar hingga timur. Garis pantainya panjang, perairannya relatif dangkal, dan sinar matahari menyinari hampir sepanjang tahun. Kondisi inilah yang menjadikan Madura sebagai salah satu wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Di bawah matahari yang terik, petak-petak tambak garam membentang, seperti cermin putih di atas tanah. Garam di sini bukan sekedar komoditas, ia adalah denyut ekonomi utama di pesisir Madura. Namun kekayaan Madura tidak berhenti di situ. Laut di sekitarnya menyimpan ikan-ikan khas, seperti pelagis, udang, kepiting, hingga rumput laut. Nelayan Madura terbiasa melaut jauh, menembus angin dan ombak, bahkan hingga perairan luar pulau. Di beberapa wilayah pesisir, ekosistem mangrove tumbuh sebagai pelindung alami, menahan abrasi, dan menjadi rumah bagi berbagai biota laut.
Terumbu karang di gugusan timur Madura menyimpan keanekaragaman hayati yang jarang terlihat dari daratan utama. Alam Madura memang tampak sederhana, tapi ia bekerja dalam diam. Ia memberi makan, memberi penghidupan, dan menghubungkan Madura dengan dunia luar. Dari garam yang mengkristal hingga ikan-ikan di bawah ombak, lautnya membentuk wajah Madura yang lain. Bukan hanya keras, tapi juga kaya. Dan selama laut masih berdenyut, Madura akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Budaya Madura tidak lahir dari kemewahan. Ia lahir dari keteguhan, dari tanah yang keras, dan dari hidup yang menuntut ketahanan. Di sini, tradisi bukan sekedar warisan, tapi ia adalah pegangan hidup. Di balik kesederhanaan rumah-rumah desa dan nilai-nilai lama yang terus dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rasa hormat kepada orang tua, kepada guru, dan kepada agama menjadi fondasi kehidupan sosial. Pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi pusat pembentukan karakter. Di sanalah kesabaran, disiplin, dan kerendahan hati ditanamkan sejak dini. Madura juga dikenal dengan tradisi-tradisinya yang kuat. Karapan sapi bukan sekedar perlombaan, ia adalah simbol kebanggaan, kerjasama, dan harga diri komunitas. Setiap dentum sorak penonton membawa cerita tentang desa, keluarga, dan kehormatan. Di sisi lain, ada batik Madura dengan warna-warna berani dan tegas. Coraknya bukan untuk ditenangkan, tapi untuk berbicara tentang keberanian, tentang kejujuran, dan tentang identitas yang tidak ingin disamarkan. Bahasa Madura pun memiliki lapisan makna. Cara berbicara menyesuaikan usia dan kedudukan. Hal ini mencerminkan kesadaran sosial yang kuat. Bahkan dalam keseharian, nilai sopan santun tetap dijaga. Budaya Madura mengajarkan satu hal penting. Hidup boleh keras, tapi nilai tidak boleh runtuh. Inilah identitas Madura. Tidak selalu dipahami, sering disederhanakan, namun tetap berdiri kokoh. Budaya ini bukan masa lalu, ia hidup, bernafas dalam cara orang Madura bekerja, berbicara, dan memandang dunia. Hari ini, Madura berdiri di persimpangan waktu. Antara tradisi yang kuat dan perubahan yang tak bisa dihindari, Jembatan Suramadu membuka akses, membawa peluang sekaligus tantangan. Arus manusia, barang, dan ide semakin cepat. Tapi pertanyaannya, bukan seberapa cepat Madura berubah, melainkan bagaimana ia menjaga jiwanya. Tantangan alam tetap nyata. Tanah kapur yang rapuh, ketersediaan air yang terbatas, dan tekanan terhadap laut menuntut cara hidup yang lebih bijak. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.